Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Hidayah dengan NIM 2313400094. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Baik, pada Learning Journal kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi dan presentasi. Dari materi yang saya pelajari ini, ternyata kesuksesan dalam karir itu tidak hanya ditentukan dari skill atau keahlian aja, tapi juga dari kemampuan kita dalam berkomunikasi dan presentasi. Jadi, sepintar apapun kita, kalau nggak bisa menyampaikan ide dengan baik itu, di materi ini juga dijelaskan bahwa berbicara itu ada dua jenis. Yang pertama itu di ranah privat, dan yang kedua itu di ranah publik. Nah, ranah privat itu kayak semisal kita mengobrol bersama keluarga atau teman dekat. Sedangkan ranah publik itu berbicara di depan banyak orang yang audiensnya lebih beragam. Menariknya, karena ternyata ngobrol sehari-hari itu juga bisa menjadi kita itu latihan buat kita sebelum tampil di depan umum. Selanjutnya itu belajar tentang prinsip komunikasi yang efektif. Intinya kita harus tahu dulu apa yang ingin kita sampaikan, tujuannya apa, dan siapa audiensnya. Selain itu, cara untuk penyampaiannya juga harus jelas, singkat, dan sesuai situasi. Jadi bukan hanya soal ngomong aja, tapi juga emang harus dipikirkan terlebih dahulu agar pesan yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh audiens. Di materi ini juga kita membahas tentang berbagai jenis berbicara di depan umum, seperti impromptu, presentasi, moderator, MC, bahkan sampai wawancara. Nah, dari sini juga, ternyata setiap jenisnya itu mempunyai tantangannya masing-masing. Seperti kita maju dadakan. Nah, itu juga kita harus menyiapkan mental kita sebelumnya. Tapi kalau presentasi kan kita harus menyiapkan semuanya dari awal, misal kayak menyiapkan materinya yang akan kita sampaikan kepada audiens, lalu juga menyiapkan kesiapan mental kita. Yang paling saya ingat yang selalu Pak Adi katakan itu, kunci sukses presentasi itu yaitu latihan dan tetap santai. Jadi presentasi yang bagus itu bukan karena bakat dari diri kita, tapi juga karena adanya dan keinginannya kita mau latihan dan usaha. Selain itu, tujuan presentasi juga bukan cuma untuk menyampaikan materi, tapi juga untuk memberikan manfaat dan mempengaruhi audiens agar kita itu harus bisa menghargai audiens, memberi pengetahuan baru, dan menunjukkan niat baik. Ini penting sih, kenapa? Ya karena komunikasi itu bukan cuma soal berbicara di depan umum, tapi juga soal sikap kita. Nah, di materi ini juga kita membahas soal rasa takut ketika berbicara di depan umum. Ternyata rasa takut berbicara di depan umum itu hal yang sangat wajar banget. Yang penting itu bukan menghilangkan rasa takutnya, tapi bagaimana kita bisa menghadapinya dan tetap berani tampil di depan umum. Nah, dari pembelajaran ini, kita sadar kalau kita ingin berbicara di depan umum itu, kita masih perlu banyak latihan, terutama untuk percaya diri saat berbicara di depan orang banyak. Tapi di sisi lain kita juga harus jadi lebih tenang dan termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.